Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 teori portofolio dan analisis investasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai how securities are traded. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, di mana terdiri dari saya sendiri, Anastasia Utami, kemudian ada Muhammad Asar Rahman, Syahda Abdi, dan Muhammad Fadli. Untuk presentasi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi, tentu teman-teman udah pernah dengar istilah pialang atau broker, bukan? Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian pialang atau broker. Nah, pialang atau broker adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. Pialang biasanya bekerja pada sebuah perusahaan yang menjalankan aktivitas jual beli saham dan bekerja sesuai dengan etika bursa. Perusahaan yang menjalankan aktivitas jual beli saham ini disebut perusahaan pialang yang tergabung sebagai anggota dalam bursa efek. Nah, operasi broker atau pialang. Kantor pialang atau broker menerima komisi atas perdagangan penjualan reksadana, keuntungan atau laba dari penjualan persediaan saham, dan biaya underwriting. Biaya underwriting di sini yaitu proses pembelian sekuritas oleh banker, investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik, dan biaya administrasi. Broker ini terbagi dua, yaitu full service broker, di mana menawarkan jasa pemesanan informasi untuk pasar dan perusahaan, serta penasihat dalam investasi untuk semua alur perdagangan saham. Nah, yang kedua, discount broker. Di sini hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi yang rendah. Biasanya hanya menawarkan jasa order execution and clearing. Yang selanjutnya yaitu ada akun broker atau brokerage account. Yang pertama kita akan membahas mengenai akun kas atau cash account. Nah, jenis akun paling dasar adalah akun tunai atau cash account, di mana pelanggan membayar perantara menyimpan dengan harga penuh untuk sekuritas yang dibeli. Nah, investor membayar 100% atas harga pembelian saham. Yang kedua yaitu rekening margin atau margin account, di mana investor meminjam sebagian harga pembelian dari broker atau pialang. Broker kemudian meminjamkan dana dan mengelola dana yang dipercayakan. Investor juga dapat membuka rekening di broker. Nah, yang ketiga yaitu akun manajemen aset atau manajemen aset account. Nah, di sini menawarkan penginvestasian ulang secara otomatis terhadap kelebihan neraca kas di pasar uang. Nah, masih berkaitan dengan akun broker tadi, selanjutnya itu akun manajemen kas, di mana menawarkan berbagai layanan banking yang penting kepada investor. Nah, sebagian besar akun pialang saat ini adalah akun manajemen kas. Nah, yang tak lain juga disebut sebagai akun inti dan akun sweep. Nah, yang berarti mereka menawarkan berbagai hal yang pada dasarnya adalah layanan perbankan kepada investor. Misalnya, pemegang rekening dapat menulis cek terhadap rekening tersebut, debit dan atau kartu kredit mungkin ditawarkan. Selain itu, pinjaman instan berdasarkan sekuritas rekening tersebut dapat diperoleh untuk memperoleh semua tujuan, tidak hanya untuk transaksi sekuritas, yang margin tingkat call money broker saat ini ditambah 0,75% sampai 2,25%. Nah, akun manajemen kas ini juga mensyaratkan saldo minimum untuk pembukaan dan pembayaran biaya tahunan. Kemudian cek dapat ditulis pada akun aset. Rekening giro tidak ada batas minimum dan tidak ada biayanya. Kemudian di Indonesia prakteknya hampir sama, tetapi hanya pada saham tertentu dan biasanya merupakan saham yang cepat cair. Nah, yang selanjutnya itu ada wrap account. Nah, merupakan tipe terbaru dari akun broker atau pialang, di mana semua biaya digabungkan menjadi satu broker atau pialang, mencocokkan investor dengan manajer keuangan luar. Nah, semua biaya dan fee digabungkan menjadi satu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatih.
Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Fadli Arizal, BP 1810532027. Baiklah, saya akan lanjutkan mengenai biaya dalam how stock trade atau bagaimanakah saham atau perjualan belian saham. Mengenai biaya yang terdapat pada jual beli saham sendiri, salah satunya adalah biaya pialang saham atau komisi pialang. Pialang sendiri adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual beli dalam perdagangan pasar modal. Pialang sendiri dalam pasar perdagangan modal mutlak diperlukan dikarenakan pialang sendiri merupakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi jual beli saham sendiri. Dan tentunya dalam menggunakan pialang atau broker dalam melakukan jual beli saham tentunya dibutuhkan biaya. Komisi pialang dibedakan oleh saham sekuritas, pialang, dan investor. Dalam melakukan jual beli saham juga terdapat institusional investor. Investor institusi ini lebih dipilih karena investor institusi menghadapi lebih sedikit peraturan perlindungan karena diasumsikan mereka lebih berpengetahuan dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Umumnya ada 6 jenis investor institusi, yaitu dana abadi, bank komersial, reksadana, dana lindung nilai, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kemudian, rencana penginvestasian kembali dividen mengizinkan untuk menginvestasikan kembali dividen yang dalam bentuk penambahan saham, bukan dalam bentuk komisi, yaitu dalam bentuk biaya administrasi. Kemudian selanjutnya adalah pesanan di pasar lelang. Pada pesanan pasar lelang ini kami mengambil contoh di New York Stock Exchange atau pasar saham New York. Kebanyakan New York Stock Exchange mencocokkan volume antara pembelian masyarakat dan penjualan pesanan mereka, di mana spesialis bertindak sebagai broker dan dealer di saham yang ditugaskan kepada mereka, di mana spesialis atau broker ini ditugaskan untuk menjaga limit pesanan dan menjaga kewajaran dan keteraturan pasar dengan menyediakan likuiditas di pasar saham. Kemudian otomatisasi New York Stock Exchange. New York Stock Exchange menggunakan SuperDot. SuperDot sendiri merupakan sistem elektronik yang merekam, melaporkan, menyalurkan, dan mencocokkan pesanan. Di mana langkah-langkah menggunakan SuperDot ini pertama adalah spesialis electronic book merekam dan melaporkan batasan dan pesanan pasar. Kemudian sebelum membeli dan menjual, pesanan dicocokkan dan ketidakseimbangan dilaporkan kepada spesialis untuk dianalisis. Kemudian anggota mengirim pesanan langsung ke spesialis untuk eksekusi dan konfirmasi mengenai penjualan saham tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Sada Abdi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pesanan di OTC Market. OTC Market atau pasar di luar bursa saham merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di Stock Exchange. Jika di Stock Exchange menggunakan sistem lelang, maka di OTC digunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer. Dealer yang siap membeli atau menjual saham menyediakan pasar bagi saham tertentu, mengumumkan harga di mana mereka akan membeli saham atau harga permintaan, dan harga di mana mereka akan menjual saham atau harga penawaran. Harga setiap dealer yang disesuaikan seiring dengan berubahnya kondisi penawaran dan permintaan. Spread permintaan penawaran yang merupakan perbedaan antara harga permintaan dan harga penawaran mencerminkan margin atau keuntungan dealer. Risiko dealer akan meningkat jika saham lebih tidak stabil atau jika saham jarang diperdagangkan. Selanjutnya itu tipe pesanan. Yang pertama itu pesanan pasar. Pesanan yang dilakukan pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Harga terbaik dapat dipastikan dengan memberikan prioritas terhadap harga terbaik yang ada pada saat satu atau lebih pesanan beli atau pesanan jual mencapai pasar pada saat yang bersamaan. Yang kedua itu pesanan dengan batas. Bahaya dari market order atau pesanan pasar adalah adanya pergerakan yang tidak diinginkan antara waktu pengajuan pesanan dengan waktu pelaksanaan pesanan. Untuk menghindari timbulnya pergeseran perubahan harga yang tidak diharapkan, investor dapat mengajukan pesanan terbatas untuk memperoleh harga pada saat pelaksanaan pesanan. Pesanan terbatas merupakan pesanan bersyarat. Pesanan yang hanya dilaksanakan jika batas harga atau harga yang lebih baik dapat diperoleh. Yang ketiga itu pesanan berhenti.
Pada pesanan berhenti, trader harus menetapkan batas harga atau stop price. Jika diberikan perintah menjual, batas harga harus di bawah harga pasar pada saat perintah diberikan. Kebalikannya, untuk perintah membeli, batas harga harus di atas harga pasar pada saat perintah diberikan. Selanjutnya itu penyelesaian. Transaksi yang terjadi di pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Yang kedua, transaksi yang terjadi di pasar tunai atau tunai wajib diselesaikan pada hari yang sama atau T0. Penyelesaian transaksi ini yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI dengan cara memindah bukukan ke rekening efek anggota bursa di KSEI. Sedangkan transaksi di pasar negosiasi akan diselesaikan di transaksi sesuai kesepakatan antara anggota bursa yang menjual dan membeli. Pasar negosiasi, hal ini lambat-lambatnya harus dilakukan pada T+2 atau hari bursa kedua setelah terjadi transaksi. Penyelesaian transaksi di pasar negosiasi dilakukan langsung dengan cara memindah bukukan efek antara anggota bursa yang menjual pada yang membeli. Hal ini tidak dijamin oleh KPI. Baiklah, berikutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perlindungan investor dalam pasar sekuritas. Yang pertama, regulasi. Baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, perlindungan investor dapat terbagi ke dalam pertama, regulasi pemerintah dan regulasi mandiri. Kemudian masuk pada slide berikutnya, yaitu rekening margin. Rekening margin adalah rekening saham khusus yang memperbolehkan investor untuk mempergunakan utang saat membeli saham. Di Indonesia, tanggal jatuh tempo untuk transaksi saham menggunakan rekening margin adalah hari ke-90 setelah tanggal transaksi. Dengan rekening margin, tidak semua saham bisa kita transaksikan. Hanya saham-saham tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka rekening margin, Bursa menetapkan syarat minimum deposit baik itu kas maupun sekuritas. Investor membayar sebagian dari biaya investasi dan sisanya meminjamkan pada makelar. Margin merupakan persentase dari nilai total yang tidak bisa dipinjam dari makelar. Kemudian Federal menetapkan margin awal minimum sekuritas yang belum berubah dari tahun 1974, yaitu 50%. Margin yang sebenarnya dalam waktu kapanpun tidak dapat berada di bawah tingkat margin yang sudah ditetapkan oleh bursa. Modal investor berubah harga, terjadi margin call apabila di bawah tingkat margin maintenance. Margin call adalah panggilan permintaan penambahan kas atau sekuritas oleh broker untuk mencegah rekening investor jatuh menjadi neraca negatif. Margin maintenance adalah persentase nilai sekuritas yang harus dipegang setiap saat. Kemudian ada short selling atau jual kosong. Merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga sekuritas seperti saham atau obligasi. Investor meminjam dana untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Demikian dari saya, terima kasih. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.